Teman-teman, hari ini saya akan membagikan resep perkedel daging ala Rusia. Di Rusia ini adalah makanan pokok yang banyak orang makan cukup sering. Resepnya berbeda dari perkedel Indonesia, dan rasanya juga berbeda. Tapi kalian pasti akan menyukainya. Resep ini berasal dari kata Perancis côtelette, yang awalnya dibuat dari irisan daging anak sapi yang dilapisi tepung roti lalu digoreng dengan mentega dan rempah. Pada awal abad ke-19, ketika tentara Prancis di bawah komando Napoleon menaklukkan separuh Eropa dan menyerbu Rusia, resep Prancis menyebar ke banyak negara dan menjadi internasional. Rusia dan Jerman mengubah resepnya. Mereka menggunakan patty daging giling, bukan irisan tipis. Di Rusia mereka juga menambahkan roti, telur, bawang bombay, mustard Dijon, mentega, dan rempah ke daging giling, tetapi menghilangkan tepung roti. Ini banyak dilakukan dan dipengaruhi oleh koki Prancis yang bekerja di restoran Rusia. Saya meneliti berbagai resep kotlet Eropa dan paling suka versi Rusia. Bahannya mudah ditemukan di Indonesia dan tidak mahal. Rasanya enak dan juicy. Di sini saya akan menunjukkan resep Rusia yang disederhanakan yang sudah saya uji sendiri dan mendapat pujian dari suami saya dan teman-temannya. Dan kalian bisa membuat porsi besar untuk seluruh keluarga, cukup untuk beberapa hari, hanya dalam 45 menit. Mari kita mulai. Teman-teman, untuk resep ini kalian membutuhkan bawang bombay yang sudah dimasak, bawang putih, rempah, mentega, telur, tepung maizena, tepung terigu, roti yang direndam air, dan daging giling. Seperti yang kalian lihat, bawang bombaynya sudah dimasak. Saya menumisnya dengan bawang putih dan mentega tadi malam, lalu menyimpannya di kulkas. Alasannya adalah, bawang bombay yang ditumis memberi lebih banyak rasa ke daging, dan bekerja jauh lebih baik dibandingkan dengan bawang mentah. Tetapi masalahnya adalah suhu. Setelah kalian mencampur semua bahan, kalian perlu membentuk kotlet. Namun, supaya daging dapat mempertahankan bentuknya, daging harus dingin. Jika kalian mencampur bawang bombay panas langsung dari wajan dengan daging, saat kalian membentuk kotlet, maka akan mudah hancur. Jadi, memasak bawang bombay dan mendinginkannya di kulkas semalaman menghemat waktu saat kalian ingin membuat kotlet. Kalian tidak perlu menunggu sampai dingin dan dapat langsung mencampurnya dengan daging giling. Selain suhu, ada bahan lain yang membantu menyatukan daging, yaitu tepung maizena. Banyak orang tidak tahu bahwa pati sebenarnya memiliki nilai gizi. Ini memberikan serat untuk probiotik, yaitu bakteri baik di usus. Tapi di sini kita tidak menggunakannya untuk nilai gizi. Tepung maizena bersama suhu dingin membantu merekatkan daging dan menjaga bentuknya, sehingga kotlet tidak hancur saat dipanaskan di wajan. Kalian juga bisa melihat tepung terigu di piring ini. Tepung bersifat opsional atau tambahan. Masalah dengan tepung adalah mudah gosong di wajan jika panas terlalu tinggi. Memasak di wajan dengan lapisan tepung membutuhkan lebih banyak pengalaman, sehingga kalian bisa melewatkan pelapisan tepung. Dan ini adalah kotlet yang tidak dilapisi tepung. Seperti yang kalian lihat hasilnya di wajan, jauh lebih baik. Kalian juga bisa melihat roti yang direndam dalam air dingin. Roti mampu menahan kelembaban. Roti yang direndam air mencegah kotlet menjadi kering dan membuatnya juicy. Mentega bersifat opsional atau tambahan, tetapi jika daging giling yang kalian beli di supermarket sangat sedikit lemaknya dan kurang lemak, kalian bisa menambahkan mentega. Ketika dicampur dengan air pada roti, mentega akan menambah kelembapan dan rasa. Mustard Dijon digunakan di sini sebagai penambah rasa. Ditemukan di kota Dijon, Prancis, mustard ini dibuat dari biji mustard yang difermentasi sehingga menghasilkan minyak esensial yang tajam. Ketika ditambahkan ke daging, mustard ini meningkatkan cita rasa daging. Telur membuat campuran terasa lebih kaya. Ini tambahan yang sangat berguna untuk setiap protein. Yang terakhir, rempah yang saya pakai di sini adalah garam, lada,
bubuk paprika, bawang putih, dan peterseli. Sebelum kalian mulai mengolah daging, ada baiknya memasukkan kentang ke dalam panci berisi air. Sehingga saat kalian selesai memasak kotlet, mudah membuat mashed potato atau kentang tumbuk. Sekarang kalian siap mencampur daging. Metodenya cukup sederhana. Masukkan daging ke dalam mangkuk atau panci besar, lalu campur semua bahan sampai terlihat merata dan tercampur semua. Sekarang kalian perlu membasahi tangan dan membentuk kotlet. Ukuran kecil lebih stabil, jadi jangan buat terlalu besar. Panjang 5 cm dan tebal 2 cm sudah cukup. Di sini saya melapisinya dengan tepung. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah opsional atau tambahan. Beberapa akan terlihat sedikit gosong, tetapi rasanya tetap enak. Adonan yang lain saya buat tanpa tepung. Kalian juga akan melihat hasil akhirnya. Masak 2 menit di setiap sisi. Saat kalian membaliknya, tutup wajan dengan penutup. Di sini kalian dapat melihat kotlet kecoklatan dengan baik. Beberapa terlihat gosong karena lapisan tepung. Sekarang kotlet sudah matang di luar, tetapi belum di dalam. Langkah berikutnya adalah oven atau kertas roti. Saya akan menunjukkan cara memasaknya di wajan menggunakan kertas roti. Kalian tidak perlu membuang minyak. Masak dengan api sedang selama 4 menit di bawah tutup. Empat menit kemudian, kalian dapat melihat bagian dalamnya sudah matang, tetapi tidak overcook atau terlalu matang. Tetap juicy. Beberapa sedikit gosong karena dilapisi tepung. Sekarang biarkan selama beberapa menit. Sementara itu kentang kalian sudah siap. Kalian hanya perlu menambahkan susu panas, garam, lada, dan mentega. Lalu tumbuk atau haluskan. Sekarang siap disajikan. Kotlet di Rusia tradisionalnya disajikan dengan mashed potato atau kentang tumbuk dan acar. Seperti yang kalian lihat, kotlet ini tidak gosong. Ini yang tidak saya lapisi tepung. Waktu yang kalian butuhkan untuk seluruh proses sekitar 45 menit. Jangan lupa memasak bawang bombay di malam sebelumnya.
Proporsi bahan dalam video ini adalah untuk 500 gram daging. Tapi biasanya saya membeli 2 kg dan membuat banyak kotlet cukup untuk seminggu. Saya menaruhnya dalam mangkuk, menutup dengan aluminium foil, dan menyimpannya di kulkas. Bisa dipanaskan di microwave hanya dalam 1 menit. Jika kalian tidak punya microwave, kalian bisa menghangatkannya di wajan. Setelah dipanaskan, rasanya tetap seenak hari pertama, tidak berubah. Teman-teman, jika kalian menyukai video ini dan bisa berguna di dapur kalian, silahkan like dan subscribe. Video yang di-like mudah ditemukan ketika kalian ingin menontonnya lagi, dan like kalian membantu saya membuat lebih banyak video untuk kalian. Itu saja video untuk hari ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton. See you, bye! Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman terdekat kalian. Terima kasih.